Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutiara Santri dengan NIM 1170340000172. Di sini saya akan menjelaskan tentang Nuqaib al-Athas dan pemikirannya tentang Islamisasi sains. Simak dan dengarkan dengan baik-baik ya kawan-kawan. Mari kita mulai. Dengarkan dan saksikan secara seksama ya. Enjoy watching. Tokoh ini dilahirkan pada 5 September 1931 di Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Beliau mendapat pendidikan dalam bidang keagamaan, kebudayaan, sastra, bahasa dan banyak menyumbang dalam penghasilan karya-karya besar yang menyuntik semangat nasionalisme, falsafah dan tradisi masyarakat Melayu. Jasa, pengorbanan dan khidmat bakti beliau kepada negara dan keseluruhan kebudayaan Melayu termasuk UMNO adalah lambang kesungguhan beliau terhadap pembinaan bangsa. Ketokohan beliau meliputi pelbagai bidang termasuk bertanggungjawab merancang dan mereka bentuk bangunan kampus Institut Pemikiran Islam dan Ketamadunan Antarabangsa INSTEC. Pastinya, generasi muda hari ini dapat melihat kibaran bendera UMNO sang saka bangsa yang telah dilakar oleh tokoh ini dengan idea bertunaskan bangsa, bersendikan Islam dan berpaksikan raja-raja Melayu sebagai penaung sebuah negara. Lantaran sumbangan beliau terhadap ketamadunan bangsa Melayu, agama Islam dan UMNO, hari ini kita berikan pengiktirafan tokoh Melayu terbilang UMNO 2011 kepada Yang Mulia Profesor Dr. Syed Muhammad Naqib Al-Athas. Baik, setelah pengenalan bersama Muhammad Naqib Al-Athas, sekarang kita belajar tentang Islamisasi ilmu menurut Syed Naqib Al-Athas. Ya, pertama-tama kita harus tahu apa pengertian Islamisasi itu. Nah, di sini dijelaskan bahwa Syed Muhammad Naqib Al-Athas ini menjelaskan Islamisasi adalah pembebasan akal dan bahasa manusia dari magis, mitologis, analisme, nasionalisme yang buta yang dimaksud itu, dan penguasaan sekularisme. Beliau melanjutkan bahwa semua ini bermakna untuk itu, maksudnya itu ini tuh umat Islam semestinya memiliki akal dan bahasa yang terbebas dari pengaruh-pengaruh tersebut, yaitu pengaruh mitologis, analisme, nasionalisme buta, dan penguasaan sekularisme. Selanjutnya, Islamisasi juga membebaskan manusia dari sikap tunduk pada keperluan jasmani yang cenderung menzolimi dirinya sendiri. Karena sifat jasmani cenderung lalai terhadap hakikat dan asal-usul manusia. Dengan demikian, Islamisasi bisa juga disebut kata lainnya yaitu proses pengembalian fitrah. Seperti itu pengertian Islamisasi menurut Naqib Al-Athas. Nah, selanjutnya Islamisasi menurut pemikiran Naqib Al-Athas ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, beliau
itu memandang tentang epistemologinya. Yang kedua yaitu pandangan beliau tentang dewesternisasi dan islamisasi. Ya, untuk selanjutnya mengenai pandangan tentang epistemologi, Al-Atas ini menjelaskan bahwa kemerosotan ilmu pengetahuan Islam terutama setelah berhubungan dengan epistemologi itu, problem umat Islam muncul ketika sains modern diterima di negara-negara muslim modern. Nah, di saat kesadaran epistemologi muslim amat lemah, padahal epistemologi sains modern berpijak pada landasan pemisahan agama dalam ilmu pengetahuan, epistemologi Islam tidak berangkat dari keraguan sebagaimana sains modern barat dikembangkan dengan berlandasan kepadanya, melainkan berangkat dari keyakinan akan adanya kebenaran itu sendiri, kebenaran yang secara inheren telah terkandung dalam Al-Quran sebagai petunjuk Tuhan. Nah, bagi Al-Atas sendiri, dalam proses pembalikan kesadaran epistemologi ini, program islamisasi menjadi satu bagian kecil dari upaya besar pemecahan masalah epistemologi ilmu pengetahuan. Nah, selanjutnya yaitu tentang pandangan dewesternisasi dalam islamisasi menurut Nukaib Al-Atas ini. Nah, dewesternisasi adalah proses memisahkan dan menghilangkan unsur-unsur sekuler dari tubuh-tubuh pengetahuan yang akan merubah bentuk-bentuk dan nilai-nilai dari pandangan konseptual tentang pengetahuan seperti yang disajikan saat ini. Seperti itu, yang pada dasarnya upaya tersebut merupakan bentuk usaha pemurnian ajaran Islam dari segala pengaruh Barat. Nah, upaya dewesternisasi ini sendiri tidak akan mempunyai signifikan bagi umat Islam apabila tidak dilanjutkan dengan gerakan islamisasi itu. Nah, Al-Atas mengoreksi disiplin ilmu-ilmu modern dan memurnikan ilmu-ilmu Islam yang telah tercelup dalam pemahaman sekuler. Perkembangan ilmu pengetahuan modern yang mengandung ideologi sekularisme ini harus direformulasikan secara konseptual melalui islamisasi ilmu pengetahuan agar tidak terlepas dari nilai-nilai spiritualisme dan tradisionalisme ketuhanannya. Ya, itu menurut Nukaib Al-Atas tentang islamisasi sains. Cukup sekian video kali ini. Saya Mutiara Santri dengan NIM 111734000000172 mengucapkan terima kasih kepada Bapak Fasjud dan Pak Yusuf yang telah membimbing saya di mata kuliah Teknologi Informasi Komunikasi dalam Al-Quran ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.